aja nih kasih tugas saya, biar nanti pas kalian masuk langsung bikin videonya. Nah jadi tugasnya ini nanti saya kasih website, ya tadi saya bilang website link, lebih fokusnya ke timeline sih itu website link timeline tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Sebenarnya ini masih kurang lengkap, ntar lebih lengkap ada di timeline tadi. Dan kalian analisis saja, kasih pendapat terhadap timeline yang saya kasih, bikin video. Satu kelompok 5 orang cukup kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan tadi kami akan mengerjakan tugas sejarah ya kelompok. Kelompoknya ini namanya kelompok hebat yang beranggotakan saya gitu, Aji, ini teman saya nih, Marcel, terus ini Ricky, ini Mas Wil, ini Abiu. Oke, pertama-tama dimulai dari Marcel. Tolong bacakan Marcel. Oke, pertama-tama kesimpulan tentang perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia menunjukkan proses panjang masuknya pengaruh kebudayaan India dan Nusantara melalui jalur perdagangan dan hubungan budaya. Setiap kerajaan memiliki ciri khas, namun semua berperan penting dalam membentuk dasar peradaban Indonesia kuno, terutama dalam agama, sastra, seni, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Nah, poin nomor 1 biar saya duluan nih yang baca. Ini poin pertama, kerajaan Kutai pada abad ke-4 Masehi menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia dari awal masuk India di Nusantara. Jadi kemudian poin kedua, kerajaan perumahan negara abad ke-3 memperlihatkan perkembangan kebudayaan Hindu di Jawa Barat dengan raja besar Purnawarman. Nah, ini saya duluan apa ya? Poin 3 tuh. Kerajaan Sriwijaya. Lu kesini lu masih keren. Saya. Kerajaan Sriwijaya. Abad ke-7 menjadi pusat Buddha Mahayana dan perdagangan maritim internasional, membangun jaringan luas hingga India dan Tiongkok. Poin keempat, kerajaan Mataram kuno abad ke-8 Masehi memadukan Hindu Buddha, melahirkan peninggalan monumental seperti Borobudur dan Prambanan, mencerminkan toleransi tinggi antar agama. Yang kelima poin Marcel. Yang kelima, kerajaan Kediri atau abad ke-19 Masehi menonjol dalam bidang sastra dan perdagangan dengan Jayabaya sebagai simbol kejayaan kebudayaan Jawa. Poin 6 Aji Putra. Kerajaan Singasari abad ke-13 Masehi berperan sebagai penghubung antara Kediri dan Majapahit dengan Kartanegara sebagai raja ekspansionis terakhir. Oke, ini setuju sama saya dulu lagi. Mas Ulil. Kerajaan Majapahit abad ke-15 mencapai puncak kejayaan di antara menghancurkan wilayah luas dan menjadi simbol bersatu Indonesia di bawah kerajaan buruk. Oke, jadi kesimpulannya secara keseluruhan perjalanan kerajaan ini menunjukkan peralihan pusat kekuasaan dari barat Kutai Sriwijaya ke timur Mataram, Kediri, Singasari, Majapahit. Perkembangan kebudayaan dan sistem pemerintahan yang semakin maju, toleransi dan akulturasi tinggi antara ajaran Hindu dan Buddha, dasar bagi lahirnya kebudayaan Nusantara dan identitas bangsa Indonesia, terutama dalam nilai-nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong. Kalimat penutup wassalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Dirmalanggula. Saya di sini akan memberikan pendapat dan ringkasan tentang materi yang diberikan kakak tadi. Pertama dari saya tentang kerajaan Kutai. Nah, kerajaan di sini tuh kerajaan Kutai digambarkan sebagai kerajaan yang penting karena kerajaan pertama yang menganut Hindu, bercorak Hindu gitu. Dilihat dari prasasti Rupa, di sini kerajaan Kutai sudah mengenal sistem pemerintahan, bahasa dan keagamaan yang cukup maju pada zamannya. Namun seperti kerajaan kuno lainnya, kerajaan Kutai tidak mampu bertahan ketika kekuatan ekonomi dan politik bergeser ke wilayah lain. Dan yang kedua, kerajaan Tarumanegara.
pemerintahan dan keagamaan pada masa itu. Nah, sekian. Untuk Kerajaan Sriwijaya, yaitu Kerajaan Sriwijaya berdiri di Palembang, Sumatera Selatan, dan berkembang sebagai kerajaan maritim serta pusat agama Buddha Mahayana. Di bawah Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya menjalin hubungan internasional dan menguasai perdagangan. Peninggalannya antara lain yaitu prasasti kedudukan bukti di bukit, Talang Tugo, dan Telaga Batu. Kejayaannya menurun pada abad ke-11 hingga 13 Masehi akibat serangan kerajaan Chola dari India. Lalu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno yaitu berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi dan rajanya yang dikenal Sanjaya dan Rakai Panangkaran. Kehidupan masyarakatnya agraris dan juga berkembang dalam perdagangan. Masa jayanya yaitu menghasilkan peninggalan besar seperti Candi Borobudur, Mendut, dan Prambanan. Kerajaan ini memadukan budaya Hindu dan Buddha pada abad ke-10. Pusat kerajaan pindah ke Jawa Timur dan akhirnya runtuh akibat serangan Sriwijaya serta bencana alam. Lanjut untuk kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri atau kerajaan Kediri dikenal juga sebagai Panjalu, adalah kerajaan Hindia yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222 dan merupakan salah satu kerajaan hasil pembelakan yang juga didirikan Airlangga, dan raja terkenalnya adalah Jayabaya yang terkenal dengan kamalannya atau jangka Jayabaya dan membawa kejayaan asal Jawa. Peninggalannya berupa kitab Baratai Buddha, Paradharma, dan Pariwarta. Agama yang dianut mayoritas Hindu juga, pun ada juga pengaruh Buddha. Lanjut ke kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berdiri sekitar tahun 1222 Masehi di Jawa Timur. Setelah kemenangan Ken Arok atas kerajaan ini, Kertajaya dalam pertempuran Gater. Ken Arok kemudian menjadi raja pertama dan mendirikan dinasti Rajasa. Raja terkenalnya dari Singasari adalah Ranggabumi atau Anusapati, Wisnuwardana, dan terutama Kartanegara yang dikenal sebagai raja terakhir sekaligus paling berani dalam memperluas wilayah hingga luar Jawa. Tokoh terkenal lainnya adalah Ken Dedes atau permaisuri Ken Arok yang dianggap sebagai nama kecantikan dan asal mula raja-raja di Jawa. Yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Di teks ini itu menggambarkan bagaimana kejayaan Kerajaan Majapahit, terutama di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara melalui kekuatan politik dan Sumpah Palapa. Majapahit mencapai kemajuan besar di bidang perdagangan, pertanian, dan kebudayaan, serta menunjukkan toleransi tinggi antara agama Hindu dan Buddha. Namun kejayaannya juga berakhir karena perpecahan dan konflik internal, dan sehingga melemahkan ekonomi dan juga masuknya pengaruh Islam di Jawa, menyebabkan kerajaan berakhir. Ya, dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan Demak Jaya. Raja juga terkenal Jayabaya, terkenal dengan ramalan yang dari Jayabaya. Peninggalan kerajaan seperti Baratayuda dan Menara Dharma, Selatan Sri Tiga dan Arok, Singgasari, Kerajaan Sriwijaya itu paling terakhir. Sumatera Selatan merupakan kerajaan maritim dan pusat agama Buddha Mahayana. Kerajaan terkenalnya balap putra dewa dan hubungan dengan India dan partai pedalaman internasional. Peninggalannya antara lain prasasti Tegukan Bukti Talang, Talang Kubo dan Telaga Batu. Kejayaannya menurun pada abad ke-11 sampai 12 Masehi akibat serangan kerajaan kedua dari India. Kerajaan Kediri, Jawa Timur merupakan kerajaan induk Buddha yang pembagian wilayah oleh Langka. Raja terkenalnya Jayabaya dikenal dengan ramalan dan masa kejayaan sastra Jawa kuno. Peninggalannya antara lain kitab Baratayuda, Sama Dharma, dan Haris Mangsa. Kediri makmur dari pedagang beras dan rempah, namun runtuh pada abad ke-13 Masehi setelah digulingkan Ken Arok dari kerajaan Sinangsari. Kerajaan Singgasari berdiri pada 1222 Masehi di Jawa Timur setelah Ken Arok mengalahkan Raja Kediri Kertajaya. Ken Arok menjadi raja pertama dan mendirikan dinasti Raja Rajasal. Raja terkenal adalah Kartanegara yang memperluas wilayah hingga Jawa. Peninggalan antara lain Candi Singosari, Candi Jago, dan Arca Dawapala. Masyarakat agraris dan religius dengan pengaruh Hindu Buddha. Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293 Masehi di Bulan Jawa Timur, didirikan oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan pasukan Mongol. Raja terkenalnya Hayam Wuruk bersama Patih Gajah Mada. Raja melakukan persatuan Nusantara. Peninggalan antara lain Candi Penatang Utara, Candi Tikung, Bapura, Bajang Ratu, dan kitab Negara Kertagama. Kerajaan Mataram kuno berdiri di Jawa Tengah dengan raja terkenal Sanjaya dan ramai batang karat. Masyarakat agraris dan makmur menghasilkan peninggalan besar seperti Candi Borobudur,